Kecuali kalau pada Wahabi sampai keras, kalian sendiri juga keras, monggo. Karena musuh kita terberat hari ini diantaranya adalah Wahabi, faham-faham radikal, faham-faham yang melenceng dari aliran ahli sunnah wal jamaah Nahdliyah, faham-faham yang tidak mengikuti warisan para leluhur kita ulama-ulama NU. Ini yang harus kita perangi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bereaksi kembali. Ada satu ustadz ataupun kiai yang mengatakan bahwa musuh kita adalah Wahabi. Na'udzubillah ya teman-teman semuanya. Apakah Wahabi ini adalah musuh kaum muslimin? Dan apakah ustadz tersebut itu, apakah dia tahu apa itu Wahabi? Nah teman-teman semuanya, kita langsung aja kita simak video tersebut. Kecuali kalau pada Wahabi sampai keras, kalian sendiri juga keras, monggo. Karena musuh kita terberat hari ini diantaranya adalah Wahabi, faham-faham radikal, faham-faham yang melenceng dari aliran ahli sunnah wal jamaah Nahdliyah, faham-faham yang tidak mengikuti warisan para leluhur kita ulama-ulama NU. Ini yang harus kita perangi hari ini, bukan memerangi orangnya, tapi memerangi fahamnya yang mengajak kita untuk pecah belah, yang seakan-akan memprovokasi kita untuk benci dengan NKRI, yang mengatakan bahwa Indonesia negara tauhid, pejabatnya tauhid, presidennya tauhid, polisinya tauhid. Tauhid itu iblis, setan, semuanya menjadi tauhid. Dan pada puncaknya nanti mereka akan mengatakan bahwa kiai-kiai NU yang tukang tahlilan selamatan itu juga ahli bid'ah wal masya Allah wasyir, ahli bid'ah, dikatakan musyrik, katakan kafir, dan pada akhirnya puncaknya tidak sama dengan mereka, halal untuk diminum darahnya. Nah, kemudian potongannya pejabat kan koruptor sisan balah mati bajul ning ndi ngono kabeh. Ngene betul. Nah teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan sendiri ya bahwa ustadz ataupun kiai tersebut telah menyebarkan berita kebohongan yang mengatakan bahwa Wahabi itu adalah suka haus minum darah kaum muslimin. Itu tidak benar ya. Ya dalam arti itu suka membunuh, itu tidak benar ya teman-teman ya. Bahkan mengkafirkan yaitu orang Nahdliyin itu tidak benar. Jadi Salafi yang dituduh Wahabi itu ya tidak pernah mengkafirkan kaum muslimin. Yang ada mereka ini menjelaskan tentang amalan, apakah amalan ini sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apakah amalan ini ada tuntunannya. Jadi teman-teman semuanya, ajaran yang didakwahkan oleh Salafi ini tidak pernah mengkafirkan kaum muslimin. Jadi ajaran Salafi ini adalah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai pemahaman para sahabat, tidak berfanatik salah satu imam. Nah teman-teman semuanya, jadi apakah benar Salafi ini mengkafirkan kaum muslimin dan haus darah kaum muslimin? Kemudian Salafi ini mengkafirkan para kiai dan itu tidak benar teman-teman ya. Dan itu adalah semua tuduhan. Jadi kita akan tampilkan jelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahu ta'ala, yaitu tentang Wahabi. Apakah benar Salafi ini adalah Wahabi? Nah, oke, mari kita simak videonya. Ini perhatikan ini. Ini untuk para dai, para ustadz yang nuduh bahwa Wahabi, Salafi itu teroris, membunuh banyak kaum muslimin. Ini benar atau tidak ini? Ini tuduhan, menyakiti kaum muslimin, tuduhan-tuduhan ini. Allah akan tuntut di hari kiamat nanti perbuatan ini. Nah, segampangnya itu. Banyak kiai-kiai, dai-dai, beda pendapat nggak ada masalah. Oh, imamnya juga berbeda pendapat. Tapi diskusi dengan ilmu. Jangan katakan Wahabi sesat, Wahabi teroris, Wahabi ini haus darah. Diskusi ayo, kita diskusi. Antum kiai siapa? Ustadz siapa? Antum Gus siapa? Ayo diskusi. Tapi jangan nuduh, jangan nuduh. Haram hukum dalam Islam menuduh itu. Mengatakan sesat, mengatakan haus darah, membunuh kaum muslimin. Dari mana antum tahu? Dari mana? Nggak baik
baca. Cuma kata orang. Dan semua riwayatnya bohong. Semua riwayat bohong. Dan ini kan yang pertama kali membuat seperti ini siapa? Pertama kali orang-orang Syiah. Yang pertama kali orang kafir. Kemudian tuduh lagi yang lain. Ya tentang mereka menuduh Wahabi. Kalau ditanya Wahabi siapa itu Wahabi? Muhammad bin Wahab. Kamu tahu Muhammad bin Wahab dakwahnya dakwah tauhid, mengajak orang kepada kemurnian Islam, mengajak kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, membersihkan umat supaya mereka memurnikan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Beliau ini seorang mujaddid, reformer abad ke-12. Dan juga kalau disebutkan pada Wahabi kepada dia nggak cocok, karena Wahab itu bapaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Muslim Muhammadi bukan Wahabi. Cuma karena dulu ada firqah yang sesat, dulu pada abad kedua Hijriah ada firqah yang sesat yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dari mana? Dari Persia. Dari Persia. Dia tinggal di mana? Di Maroko. Di Maroko dan daerahnya semuanya, Aljazair dan lainnya. Dia berkuasa, warisan dari bapaknya. Dia mempunyai aliran sesat, Khawarij, Ibadiyah, membunuh kaum muslimin. Dan dia menalkan dari kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang Islam yang berbuat dosa besar. Ini namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini sesat. Dan udah nggak ada lagi ajarannya. Sering para ulama menyebut tentang kesesatannya dia. Nah, dia ketika abad ke-12 datang Syekh Muhammad mendakwakan dakwah tauhid. Nah, difitnah. Oh, ini sama, mau disematkan apa ini? Muhammad bin Abdul Wahab. Ini mendakwakan dakwah tauhid, menghancurkan kubur-kubur yang tinggi yang dibangun, melarang orang berbuat syirik, melarang orang berbuat bidah. Ini apa? Musuh nih. Sehingga para penjajah, orang-orang kafir dari Inggris, Perancis dan yang para penjajah itu apa yang pas disematkan? Wahabi. Dan gampang. Supaya orang lari dari dakwah ini. Jadi yang pertama kali setan membisikkan kepada orang-orang kafir. Orang kafir membisikkan lagi kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh ahlul bidah ini yang menyesatkan. Apa? Pokoknya yang gampang. Kalau ada orang yang mengajak orang kepada tauhid, melarang orang berbuat syirik, oh Wahabi. Mengajak orang kepada sunnah, melarang bidah, oh ini Wahabi. Ini tuduhan. Dan gak boleh seperti ini dalam Islam. Ini menyakiti hati kaum mukminin. Apalagi menuduh Syekh Muhammad Wahab, seorang mujaddid, orang soleh. Orang soleh. Antum bisa lihat dia orang baik, dipuji oleh para ulama seluruh dunia. Dan juga bagaimana? Dia dari buku-bukunya antum bisa tahu bagaimana kehidupannya dia. Bagaimana ilmunya, bagaimana dakwahnya. Jadi ini menyakiti yang seperti ini. Mestinya orang Islam nggak seperti itu. Kita lihat mereka nggak mampu untuk diskusi, nggak mampu untuk adu hujah. Yang ada apa? Celaan. Sama seperti orang-orang kafir dulu. Orang kafir ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid nggak mampu untuk mengatakan jangan hati-hati kepada Nabi. Apa yang gampang? Orang gila, penyair, tukang sihir, supaya apa? Supaya orang jauh dari dakwahnya Nabi SAW. Sekarang yang gampang apa? Wahabi. Kalau ditanya Wahabi mah nggak paham dia, suruh jelaskan. Kayaknya apa sih Wahabi nggak tahu. Jadi ini tuduhan, dan tuduhan ini berat di dunia, berat di akhirat juga berat. Makanya di sini akan dituntut oleh Allah, dan ini kebohongan. Dia akan memikul apa? Kebohongan dan dosa yang nyata sampai hari kiamat. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafidhahullah Ta'ala, yaitu tentang tuduhan-tuduhan terhadap dakwah sunnah, yaitu disebut Wahabi. Jadi teman-teman ya, penjelasan oleh Ustadz Yazid ini adalah penjelasan yang mudah dipahami, karena semua tuduhan orang-orang yang tidak menyukai dakwah sunnah, maka mereka akan menuduh-nuduhkan dengan perkataan ataupun dengan ucapan Wahabi, haus darah, Wahabi suka mengkafirkan, terus kemudian Wahabi
Wahabi suka memvonis orang masuk neraka, dan ini adalah semua tuduhan yang tidak benar. Jadi teman-teman semuanya ya, pada saat itu di Najd sebagai tempat kelahiran sang pengibar bendera Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang menonjol hal tersebut disebutkan oleh penulis sejarah dan penulis biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa di masa itu terpengaruh keagamaan melemah dalam tubuh kaum muslimin, sehingga tersebarlah berbagai bentuk maksiat, khurafat, syirik, dan bid'ah, dan sebagainya. Karena ilmu agama mulai minim di kalangan kebanyakan kaum muslimin, sehingga praktek-praktek kesyirikan terjadi di sana-sini seperti meminta ke kuburan wali-wali, atau meminta ke batu-batu dan pepohonan dengan memberikan sesajian, atau mempercayai dukun, tukang tenung, dan beramal. Salah satu daerah Najd namanya Kampung Jubaliyah. Di situ terdapat kuburan sahabat Zaid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab yang syahid dalam peperangan melawan Musailamah al-Kadzab. Manusia berbondong-bondong ke sana untuk meminta berkah, untuk meminta berbagai hajat. Begitu pula di kampung Uyainah terdapat pula sebagai pohon yang diagungkan. Para manusia juga mencari keberkahan ke situ, termasuk para kaum wanita yang belum juga mendapatkan pasangan hidup. Jadi mereka ini meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun daerah Hijaz yaitu Makkah dan Madinah, sekalipun tersebarnya ilmu dikarenakan keberadaan dua kota suci yang selalu dikunjungi oleh para ulama dan penuntut ilmu. Di sini tersebar kebiasaan suka bersumpah dengan selain Allah, menembok serta membangun kubah-kubah di atas kuburan, serta berdoa di sana untuk mendapatkan kebaikan atau untuk menolak mara bahaya tersebut. Dilihat pembahasan ini dalam kitab Raudatul Afkar karangan Ibnul Qanim. Begitu pula halnya dengan negeri-negeri sekitar Hijaz, apalagi negeri yang jauh dari kota suci tersebut. Ditambah lagi kurangnya ulama, tentu akan lebih memperhatikan lagi dari apa yang terjadi di Jazirah Arab. Nah, teman-teman semuanya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini yaitu mendakwahkan tauhid. Jadi mentauhidkan Allah dan menjauhi untuk berbuat syirik. Inilah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian mengajak semua orang untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Karena para sahabat ini dapat rekomendasi dari Nabi SAW. Dan peganglah sunnah ini dan gigitlah gigi geraham kalian. Jadi patokannya adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.